Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. How's life? Great. Okay. Next week, we have the class and discussing about the suffix. Suffix actually is the simple thing. Uh, it stands the word class. Fungsi dari suffix itu adalah merubah sebuah kelas kata. Ya, kelas kata itu bisa dari adjective ya menjadi noun atau adjective jadi adverb atau sebaliknya. Ya nanti banyak sekali nanti akan saya berikan contoh-contoh fungsi dari suffix ya. Suffix itu kalau dalam bahasa Indonesia itu namanya akhiran. Kalau awalan dalam bahasa Inggris itu biasanya dikatakan prefix. Nah, kalau ada awalan sama akhiran biasanya dia materinya affix ya. For example ya, happy. Happy is adjective, kata sifat. Ya, but when to add nas in the end or after happy, so it could be a noun atau itu jadi sebuah kata benda atau passion. Passion itu adjective ya, tambah ly jadi passionly, maka dia berubah kelas katanya dari adjective menjadi adverb. Nah, ini yang pertama ya, teman-teman ya. Untuk akhiran NES, NESS ya. NES itu sederhana sekali dan paling sering kita jumpai memang ya. NES itu mengubah fungsi dari adjective menjadi noun. Artinya atau bermakna menunjukkan kondisi atau kualitas. Contoh happy, adjective menjadi happiness. Bahagia menjadi kebahagiaan. Ya. Contoh kalimatnya, she is happy atau I see her happiness. Ya. The next one, ya, ada akhiran ity. Ya, ity ini juga merubah adjektif untuk menjadi noun. Ya, biasanya ini dipakai untuk ya seringnya lah ya yang punya kata akhiran ble. Ya, contohnya possible adjective menjadi possibility noun. Able adjective jadi ability noun. Responsible adjective ketika kita nambahi ity jadinya responsibility atau dia jadi noun ya. Possible itu mungkin, possibility jadi kemungkinan ya. Terus able itu mampu ya. Kalau ability jadi kemampuan ya. Nextnya ada akhiran tion ya atau sion ya. Fungsinya sama merubah verb menjadi kata benda ya. Ini bermakna menunjukkan aksi, proses atau hasil. Contohnya inform. Inform itu verb. Noun-nya information ya. Inform itu menginformasikan. Kalau informasi ya jadi informasi, jadi noun. Educate, mengajar, mendidik, jadi education. Ya. Atau decide, itu verb, jadi decision, noun. Ya. Contohnya seperti itu. Next-nya ada akhiran ment, ment. Ya, fungsinya sama merubah verb menjadi noun, maknanya menunjukkan hasil dari sebuah aksi. Contoh achieve itu verb, nounnya jadi achievement atau entertain itu verb entertainment ya, itu jadi noun ya. Apakah cuma ada empat ini yang sesuai di buku? Sebenarnya banyak ya. Ini ada beberapa yang sudah saya siapkan juga untuk teman-teman minimal tahu gitu kan bagaimana perubahan struktur dari sebuah bahasa. Ini pun juga nggak semua nggak cuma terjadi di bahasa Inggris ya, di bahasa Arab pun sama. Mereka kenal dengan bahasa sorof ya. Nah, karena teman-teman di UIN biasanya juga saya nggak tahu apakah di MPI atau di jurusan itu ada sorof, tapi yang jelas itu juga sama. Kasusnya merubah kata dari kata yang satu ke kata yang lain. Nah, ini adalah adjektif ya, teman-teman ya. Adjektif itu ada beberapa hal yang memang dia bisa berubah menjadi adjektif dengan penambahan suffix ya. Ada full, ya, careful, ya, atau beautiful. Nah, itu juga
pergantian kelas kata dari noun menjadi adjective atau akhiran li double s ya, careless ya, atau able tadi sama readable ya, atau ous ya, penuh dengan artinya danger, noun dangerous penuh dengan bahaya ya, atau akhiran berhubungan education educational ya. Selain itu juga ada yang beberapa kata yang memang menjadikan kata tersebut adalah perubahannya jadi adverb ya. Jelas karena adverb ya, maka selalu menjelaskan namanya adverb ya kan, bagaimana sesuatu dilakukan, atau selalu saya bilang di kelas adverb selalu menjelaskan verb, adjective selalu menjelaskan noun. Nah, jurus paling gampangnya ya tambah ly gitu kan. Quickly, carefully, careful, carefully ya. Jadi ada noun, ada adjective, ada adverb ya. Contohnya seperti itu. Nextnya ada verb ya. Nah, ini ada beberapa contohnya ya. Karena verb ya, maka melakukan atau menjadi aksi. Contoh dengan tambahan ise atau ize. Contoh modern, modernize. Organization, organize. Sama, ini cuma dibalik saja. Atau akhiran en ya. Atau menjadikan lebih weaken ya, menjadi lemah, atau strength ya, modelnya seperti itu. Simple sebenarnya ya, intinya adalah beda akhiran itu beda jabatan, dalam artian beda akhiran itu beda kelas kata. Hal yang perlu teman-teman tahu adalah membiasakan diri dengan akhiran-akhiran ini, terutama untuk memberikan kita tambahan ilmu, di mana sebenarnya kelas-kelas kata ini nanti akan berpengaruh banyak ketika teman-teman membuat sebuah kalimat. Ya, contoh subjek itu apa aja sih yang bisa jadi subjek, kelas katanya itu kan, atau jadi verb atau jadi noun gitu ya. Modelnya seperti itu ya. Gitu aja teman-teman, yang ada pertanyaan silahkan ditulis di bawah ya. Thank you, see you and the class.